Halo teman-teman Lifestyle One semuanya, balik lagi sama gue Raffi PS Moro dan selamat datang di Lifestyle One X Daerahku Biru. Di video pertama kita sudah membahas mengenai brand-brand apa saja yang akan ada di World Online Fest 2021. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu teman-teman perhatikan. Mungkin dari masalah cuttingan, lalu dari masalah berat sebuah celana jeans, lalu sampai terakhir kita akan membahas dari harganya. Jadi tanpa berlama-lama langsung kita masuk ke pembahasan. Sebelum gue masuk ke pembahasan, mungkin gue akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai jeans itu sendiri teman-teman ya. Apa sih sebuah jeans itu? Jeans itu kan pada simpelnya adalah sebuah celana yang sering kita kenakan sehari-hari ya. Jeans itu pada generalnya diperkenalkan oleh Levi Strauss pada tahun 50-an di era-era tambang. Dan dari tahun tersebut sampai tahun sekarang 2021, sebuah jeans atau sebuah denim itu masih bertahan dan masih digunakan oleh masyarakat kita. Tapi masih banyak juga teman-teman di luar sana yang kesulitan nih untuk hal-hal apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum membeli sebuah celana jeans gitu. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke pembahasan. Oke, kita langsung masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama sebelum teman-teman membeli sebuah celana jeans yang harus teman-teman perhatikan adalah mengenai fit atau cuttingan. Kenapa fit atau cuttingan pada sebuah celana itu penting sih teman-teman? Karena sebuah fit atau cuttingan itu sangat mempengaruhi hasil akhir looks teman-teman ketika menggunakan sebuah celana jeans. Jadi itu kenapa penting. Berbicara mengenai sebuah fit dari celana jeans, teman-teman udah pada tahu belum kalau fit dari celana itu banyak beragam macam adanya. Ada dari fit dari slim straight, ada fit slim tapered, ada fit regular, ada fit loose, dan ada fit skinny jeans. Itu tuh berbeda-beda. Jadi karena berbagai macam pilihan cuttingan atau fit dalam sebuah celana jeans, teman-teman juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi badan teman-teman. Seperti contohnya cuttingan skinny jeans. Kalau teman-teman memiliki badan yang cukup besar, gue tidak menyarankan teman-teman untuk menggunakan cuttingan skinny jeans karena itu akan menciptakan siluet yang kurang profesional menurut gue pribadi. Nah, lalu ada cuttingan loose. Loose itu cuttingan yang dari atas sampai bawahnya lurus, dan ini menurut gue ini sah-sah saja digunakan untuk orang-orang yang berbadan besar ataupun yang kurus, karena kalau berbicara mengenai tren 2021 ini banyak kok orang-orang yang menggunakan celana dengan cuttingan loose. Lalu ada cuttingan slim straight teman-teman. Slim straight ini menjadi cuttingan favorit atau cuttingan yang banyak digunakan oleh teman-teman denim heads di Indonesia. Ini menjadi cuttingan yang cukup sering teman-teman lihat cuttingan si slim straight ini. Lalu ada juga cuttingan slim tapered. Slim tapered ini dia lebih kecil dibanding si slim straight teman-teman. Jadi dari ini bagian paha, bagian lutut ke bawahnya, kalau slim tapered lebih slim. Itu mungkin membedakan dari slim straight. Sebenarnya mengenai fit ini kita bebas aja sih teman-teman, bebas bereksperimen, bebas mengeksplorasi sesuai dengan kebutuhan dan keseharian teman-teman sendiri sih. Jadi untuk teman-teman misalkan kerjanya di kantoran atau indoor, teman-teman mungkin gue bisa menyarankan untuk memilih cuttingan yang nyaman, misalkan seperti loose fit atau slim straight. Atau misalkan teman-teman bekerja di outdoor atau di luaran, teman-teman bisa menggunakan cuttingan slim straight dan slim tapered, itu menjadi pilihan yang oke sih. Oke, jadi itulah kenapa teman-teman perlu memperhatikan fit dari sebuah celana. Karena fit dari sebuah celana itu mempengaruhi hasil akhir dari ketika kalian menggunakan sebuah celana. Oke, kita langsung masuk ke tips yang kedua teman-teman. Tips kedua yang teman-teman harus perhatikan sebelum membeli sebuah celana jeans atau denim adalah weight atau berat satuan celana denim tersebut teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui kan, mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama sebutan dengan oz atau ounces. Jadi oz itu adalah satuan berat dalam denim. Teman-teman mungkin sering lihat kayak, oh nih celana 17 oz, 18 oz. Itulah yang membedakan dari celana denim ke celana denim satu ke celana denim yang lainnya. Oke, seperti yang kita tahu dalam dunia denim itu kan ada spesifikasi berat ya. Ada lightweight, ada middleweight, dan ada heavyweight. Nah, kita berbicara yang lightweight dulu. Lightweight denim ini dimulai dari 10 sampai dengan 12 ounce teman-teman. Nah, lightweight ini identiknya itu dengan bahannya yang cukup tipis,
Lalu kalau kita pakai itu feelsnya adem teman-teman. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang mau menggunakannya sehari-hari, keseharian santai, misalkan kayak di kantoran atau di rumah. Ini cocok banget sih karena bahannya yang tipis dan bahannya yang adem. Lalu kita masuk ke yang kedua. Yang kedua adalah middleweight. Middleweight ini berat antara 13 sampai dengan 16 ounces. Bedanya dengan lightweight sebelumnya, bahan si middleweight ini cenderung lebih kaku dan lebih durability-nya atau kualitas bahannya tuh lebih kuat teman-teman ya. Jadi nggak gampang sobek dibanding si lightweight. Nah, yang ketiga ini ada heavyweight denim. Heavyweight denim itu dimulai dari 17 oz sampai ke atas. Ini adalah beratnya anak denim banget nih teman-teman. Nah, si heavyweight denim ini identik dengan pekerja keras, pekerja luar, kayak penambang di luar-luar itu identik dengan heavyweight denim ini. Nah, untuk berat si heavyweight ini cocok juga buat para anak motor nih. Untuk teman-teman yang suka naik motor, untuk suka San Morian atau suka naik-naik motor, kalian cocok banget untuk pakai si heavyweight denim ini. Oke, jadi kesimpulannya adalah kenapa teman-teman harus memperhatikan berat satuan dalam celana jeans? Karena dari spesifikasi berat yang ada, itu fungsinya beda-beda teman-teman. Misalnya lightweight dan middleweight bisa diperuntukkan untuk sehari-hari, lebih nyaman gitu. Lalu heavyweight untuk pekerjaan-pekerjaan luar dengan kualitas dan durability-nya lebih kuat. Jadi sesuaikan dengan fungsi dan kebutuhan teman-teman masing-masing sih. Lah, kita masuk ke dalam tips yang terakhir teman-teman. Tips yang terakhir ini adalah masalah harga teman-teman. Kenapa kita harus memperhatikan masalah harga teman-teman? Karena dari harga itu berbicara mengenai kualitas sebuah celana jeans. Ada harga, ada kualitas. Nah, sebenarnya brand lokal itu sudah bervariasi, sudah banyak sekali menyediakan beragam macam harga di dalam pilihan celana jeans. Dimulai dari 200.000 sampai 2 juta pun teman-teman udah bisa mengantongi sebuah celana jeans. Tapi apa sih sebenarnya membedakan antara jeans 200.000 dan jeans 2 juta? Tentu pasti kualitasnya teman-teman. Kualitas jeans 200.000 dan jeans 2 juta pasti beda. Berbeda dari fabricsnya, berbeda dari beratnya seperti yang tadi kita udah bahas, berbeda juga dengan fitting atau cuttingannya. Jadi semua itu berkorelasi di dalam si harga ini. Tapi apakah jeans mahal sudah tentu bagus? Biasanya jeans mahal itu menawarkan value-value lebih. Entah ada dari craftsmanship, sentuhan manusianya, atau details-details yang lebih menarik, atau dia menggunakan fabric-fabric yang lebih bagus. Tapi sepengetahuan gue banyak juga kok brand-brand lokal yang sudah menyediakan jeans-jeans yang berkualitas dengan range harga 500.000, tapi itu udah cukup baik kualitasnya. Seperti contohnya ada Wingman Denim, lalu ada Mischief Denim, lalu PMP, AY itu menurut gue dia sudah menyediakan jeans yang cukup affordable tapi dengan kualitas yang murah. Jadi kesimpulan mengenai harga, sebenarnya kalau kita ngomongin harga, tentu pasti ada harga ada kualitas, tetapi tetap teman-teman harus menyesuaikan dengan kebutuhan, lalu dengan fungsi teman-teman, dan tentu dengan dompet teman-teman sekalian sih. Oke, mungkin itu adalah tips and trick yang bisa gue kasih ke teman-teman sebelum membeli sebuah celana jeans. Jadi tadi pertama ada cuttingan, lalu kedua ada weight atau berat, lalu ketiga ada harga. Nah, sebenarnya tips and trick ini teman-teman bebas bereksplorasi dalam memilih sebuah celana jeans, tidak ada patokan benar dan salah. Intinya adalah pilihlah celana jeans yang nyaman untuk teman-teman pakai untuk sehari-hari. Oke, mungkin sekian dulu tips and trick yang bisa gue berikan ke teman-teman. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. I'm Raffi Presmoro. Thank you guys and I'll see you next time. Bye-bye.